Halo Cendikia Muda, kembali lagi bersama saya Lili Zulaiha di podcast RHSC Rahasia Cendikia. Nah, kali ini kita sudah lama ya nggak bertemu ya, nggak berjumpa ya. Sekarang ini kita ada kedatangan tamu istimewa nih. Ini salah satu alumni Cendikia angkatan berapa ya? Nanti kita tanya langsung ke orangnya. Selamat siang Mbak Jihan. Selamat siang Mbak Lilis ya. Iya. Gimana kabarnya Mbak Jihan? Alhamdulillah, seperti yang bisa dilihat sekarang. Sehat. Kayaknya lebih semangat juga ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Mbak Jihan ke teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Jihan. Saya sekarang merupakan pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Saya dulu alumni Cendikia angkatan 2015. Saya lulus tahun 2019. Jurusan manajemen. Jurusan manajemen. Untuk dulu, kalau cerita dulu di STIE, Mbak Jihan ini ikut organisasi apa aja sih? Oh, kalau organisasi saya dulu semua organisasi kayaknya. Enggak. Oke. Saya dulu itu saya dulu ikut BEM. BEM tahun 2017 sampai 2018 saya jadi Menteri Koordinasi Keuangan dan Ekonomi Kreatif. Dulu presidennya masih Mas Ilma. Lalu tahun 2018 sampai 2019 saya bergabung lagi di BEM di bawah kepemimpinan Mbak Lailatul Mukaromah. Saya sebagai sekretaris jenderal. Tapi selain itu saya juga ikut Pemira. Saya jadi ketua Pemira waktu itu. Terus saya juga ikut Oskasa, bagian wakil ketua Oskasa sekaligus LO. Banyak Bu Nina yang jadi saksi hidup saya, Bu Nina. Oke. Nanti bisa tanyakan Bu Nina langsung gitu. Kalau mau info lebih lanjut. Untuk kesibukannya sendiri sekarang saya kesibukannya itu aja sih, pekerjaan di pemeriksa sebagai pemeriksa ya di Badan Pemeriksa Keuangan di Sulawesi Barat di Mamuju. Jadi saya jauh sekarang. Jauh. Kalau Mbak, rumahnya Mbak Jihan sendiri? Rumah saya di Bojonegoro Mbak, di Pacul situ loh. Pacul ya. Apa Mbaknya? Pacul Mbak. Pacul mana? Pacul itu. Kalian tahu itu apa? Musala Miftahul Huda? Ngajiletop. Sebelah Ngajiletop. Iya. Itu ke timur. Jalan situ rumahku. Oh, saya Pacul RT5 Mbak. Berarti Balai Desa. Oh iya. Balai Desa ke timur sih. Ternyata tetanggaan kita. Iya, ternyata tetanggaan guys. Seru banget. Kenapa sih Mbak kok bisa sampai jauh di sana gitu kerjanya? Emang dulu memang minat di sana gitu? Saya itu gini, kenapa milih yang jauh ya? Jadi waktu tahun saya, CPNS pembukaan tahun saya itu di BPK kita sudah bisa memilih regional mana kita mau ditempatkan. Jadi ada regional Jawa, ada regional Kalimantan, Sumatera, dan BNSMP, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Nah, kuota yang paling banyak untuk satu manajemen pada waktu itu Sulawesi dan sekitarnya itu ada 37 kalau nggak salah. Jadi saya tampilkan sama teman-teman juga di bawah, sekitar kira-kira 37 formasi gitu ya, 37 orang yang dibutuhkan. Jadi ya, mumpung saya masih muda, masih belum ada tanggungan, terus belum ada anak, waktu itu saya belum menikah juga, ya udahlah, kapan lagi gitu, kenapa enggak. Berarti emang karena kuotanya aja? Iya, karena kuota mencari pengalaman juga, kapan lagi sih. Itu Mbak Jihan kalau mau izin ke sana itu gimana? Itu kan luar Jawa gitu. Oh iya. Ya kan teman-teman, apalagi kan perempuan. Gini Mbak Lilis, keluarga saya itu kalau kata anak zaman sekarang itu keluarga Basarnas. Mencar-mencar. Orang tua saya di mana, kakak saya di mana, adik saya di mana, mencar-mencar gitu kan. Karena keluarga saya itu keluarga perantau, keluarga saya pribadi ya. Jadi ayah saya itu dulu rantau di luar negeri, ibu saya masih tinggal di Bojonegoro, kakak saya kerjanya di Jakarta, adik saya kuliahnya di Madura gitu kan. Jadi karena sudah ada benchmarknya, sudah ada yang saya contoh, saya bilang waktu itu, saya minta izin ke orang tua. Saya mau daftar tes CPNS gitu ya.
Saya mau melamar di BPK, jadi pemeriksa di daerah Sulawesi, di sekitar Indonesia Timur lah ini, Indonesia Timur. Boleh nggak kira-kira? Saya tanya ayah saya, jawabnya boleh, nggak apa-apa, yang Jawa aja yang sekalian, yang jauh sekalian lah, nggak apa-apa, mumpung kamu masih Memang muda. didukung ya? Ya memang didukung karena keluarga saya juga begitu gitu kan. Saya tanya ibu saya nggak apa-apa karena ya karena sudah terbiasa melihat anak rantau gitu, anak-anak pada rantau. Kata ibu saya toh masih di Indonesia juga, nggak keluar jauh banget gitu. Sini situ naik pesawat juga bisa, itu masih bisa dipikirin. Waktunya juga cuma beda 1 jam, nggak apa-apa lah. Gitu. Didukung gitu. Kalau sebelum di BPK? Sebelum BPK saya pernah kerja di aksi cepat tanggap. Jadi jabatan terakhir saya sekretaris koordinator ACT Bojonegoro. Kalau misal kan dulu kan Mbak Jihan kan juga punya ikut organisasi di sini, itu ngaruh gak sih Mbak di pekerjaannya Mbak Jihan sekarang? Kalau menurut saya pribadi ngaruh banget. Karena saya itu kan orangnya introvert ya. Saya orangnya introvert. Iya. Enggak, Mbaknya juga introvert. Ya, enggak sih Mbak, Enggak. tapi ya gini lah. Nah, saya belajar soft skills banyak banget itu di organisasi. Gimana saya bicara, gimana saya menyampaikan pendapat, gimana ketika saya kontra, bagaimana ketika ada orang yang kontra dengan saya, penyelesaian masalah. Itu ya di kerjaan saya juga saya menghadapi orang-orang yang nggak semua orang akan setuju dengan saya gitu. Ya. Akan ada orang yang kontra dan cara penyelesaian konfliknya ya hal-hal yang saya lakukan ketika saya organisasi dulu. Jadi organisasi itu Ormawa itu tempat saya mengembangkan diri gitu. Hard skill saya sudah punya, tapi soft skill saya merasa saya masih sangat perlu belajar. Jadi saya belajar ya salah satunya ya lewat Ormawa itu. Itu penting. Jadi buat mahasiswa di sini yang ikut Ormawa itu penting. Jadi gitu teman-teman. Walaupun introvert ya Mbak, tapi ya tetap harus ikut organisasi karena harus. itu sangat penting sekali. Kalau dilihat sekarang kan banyak teman-teman itu yang kurang semangat gitu loh Mbak di organisasinya ya. Kadang itu makin minim. Ya. Padahal apa yang di dalam organisasi itu biasanya ngaruh di kerjaan kita. Mungkin masih enggak dari bosnya gitu, cuma dapat capek doang. Ya. Sekarang cuma dapat capek, tapi nanti pasti ada manfaatnya. Seru nggak sih Mbak kerja di sana? Seru sih karena Jawa dan Sulawesi itu kan berbeda ya, mulai dari bahasa, kebiasaan, budaya, makanan. Meskipun di sana ada banyak perantau-perantau Jawa, karena kalau nggak salah Sulawesi Barat itu tujuan transmigrasi dulu, program transmigrasi yang diadakan oleh pemerintah, jadi banyak orang Jawa di situ. Tapi ya gimana lagi, kita di tanah orang, di kampung orang, bahasanya beda. Terus udahlah bahasanya beda, mereka ngomongnya cepet banget. Jadi seru sih karena melihat Indonesia yang lain gitu. Karena saya selama ini kan saya lahir, hidup, besar itu di Jawa. Saya nggak pernah tahu daerah lain selain Jawa. Jadi sekali saya di Sulawesi, ke Mamuju, seru. Apalagi di sana dekat pantai itu kan. Dimana-mana saya lihat kalian air. Healing. Setiap hari saya healing, setiap hari saya lihat air gitu. Was-was sedikit ada gempa nggak apa-apa. Itu tantangannya. Itu sendiri? Ada teman-temannya maksudnya sendiri? Kalau di sana saya nggak ada keluarga sih Mbak, nggak ada keluarga, nggak ada teman saya. Yang saya punya ya teman-teman saya satu angkatan saya yang ke Mamuju itu ada 29 orang. Oh. Ya itu yang kita berangkat jadi saya dulu sempat berkantor di Makassar, di Goa. Karena kantor saya terdampak gempa gitu kan. Jadi kita ber-29 setelah selesai di Goa, kita berangkat bareng-bareng ke Mamuju ya itu yang saya punya itu teman-teman saya. Keluarga saya di sana ya itu 29 orang. Berarti Mbak Jihan di sana kalau pulang ke Jawa berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali? Saya pulang ke Jawa itu umumnya 2 tahun sekali. Pas hari raya Idul Fitri itu mau sesusah apapun, mau sesibuk apapun saya sempatkan untuk pulang. Sama akhir tahun itu kan biasanya pekerjaan udah selesai, laporan sudah diserahkan, tuh saya pulang.
Tapi ini alhamdulillah karena ada libur panjang dan kerjaan saya pemeriksaan udah selesai, alhamdulillah laporan hasil pemeriksaan sudah diserahkan, jadi apa ya, atasan saya mengizinkan untuk udah pulang cuti. Biasanya sibuk-sibuknya itu pas apa ya di BPK? Sibuk-sibuknya itu pas pemeriksaan pasti ya. Jadi periode pemeriksaan itu kalau semester 1 kira-kira bulan Februari sampai Mei lah, paling lama tuh Mei. Terus untuk semester 2 itu biasanya mulai bulan Juli sampai November paling lama, kadang juga sampai Desember, tapi Desember tuh sisa penyerahan laporan hasil pemeriksaan aja. Tapi kalau pemeriksaannya biasanya nggak sampai Desember sih. Tapi selain itu kan ada juga yang saya kerjakan ya, misalnya kayak saya pemantauan tindak lanjut gitu kan, penyelesaian kerugian atau penganggaran gitu, penganggaran untuk tahun berikutnya. Jadi kemarin tuh saya juga sibuk karena itu, sudah saya pemeriksaan harus mikirin penganggaran pula. Terus tapi ya setelah itu biasanya akhir tahun, awal tahun, Desember, Januari itu udah. Kalau kan Mbak Jihan sendiri dari manajemen, ada nggak sih kalau misal ada mata kuliah yang dari manajemen yang apa ya relevan sama kerjanya Mbak Jihan? Yang relevan banget mata kuliahnya ya? Iya. Pengantar akuntansi, Mbak. Pengantar akuntansi 1, 2 itu di kelas saya tuh yang pertama diajarkan itu akuntansi dasar. Terus kalau manajemen yang lain itu apa tuh, manajemen organisasi ada kan, ada manajemen organisasi atau perilaku organisasi ya, sorry ada. Itu di situ kan kita di perilaku organisasi itu belajar gimana cara resolusi konflik, terus mengenal macam-macam orang, penyelesaian konfliknya. Nah itu tuh terpakai ketika saya lagi pemeriksaan. Jadi ya ketika saya pemeriksaan mungkin ada entitas yang berusaha menghindar atau apa, saya tahu tuh gimana caranya ngadepin orang ini. Jadi itu ya bisa digunakan ya? Bisa banget. Terutama pengantar akuntansi itu tolong ya belajar yang serius ya, jangan seperti saya. Gini Mbak, kan kalau pengantar akuntansi itu kan di semester 1 sama 2. Biasanya teman-teman kan Kak, alah lagi semester 1, semester 2. Iya benar. Tapi ternyata itu yang paling penting gitu. Iya paling penting. Kalau misalnya mau terjun ke dunia auditing gitu ya, itu yang pertama diajarkan itu soalnya penting sekali ya, harus belajar, jangan seperti saya. Dulu saya tuh dosennya itu Bu Nurul Mazira, sekarang rektor. Itu dulu dosen saya pengantar akuntansi 1 dan 2 itu saya sering berantem sama beliau karena saya nggak bisa nih. Bu Nurul kayak gini aja masa kamu nggak bisa? Ya memang saya nggak bisa Bu, tapi ternyata itu penting sekali. Begitu saya nggak bantah terus. Saya harus lebih banyak belajar. Pengantar akuntansi paling penting ya Mbak. Kalau di BPK? Kalau di BPK ya, saya ngomongnya di BPK karena saya cuman di BPK aja. Jadi apa ya, kalau mata kuliah itu penting ya? Penting. Ada teman-teman itu juga nyepelein misal kayak tugas, asal-asalan garap kayak gitu. Kalau kesannya Mbak Jihan kuliah di sini? Kesannya saya senang sih karena kampus ini semakin lama itu semakin bagus lah, maksudnya semakin eksis gitu ya. Sekarang udah ada yang itu di banner tuh apa namanya, menjadi relawan pajak gitu. Ada yang ini ada tax center, yang dulu saya nggak ada nih tax center nih. Terus ada yang sekarang magang bersertifikat atau apa, itu semakin apa ya, melebarkan sayap lah. Karena waktu saya dulu zaman saya dulu ya cari kerjaan itu kan kita disuruh pilih, kadang formulirnya tuh pilih nama kampus gitu ya. Di Cendekia tuh nggak pernah ada. Susah banget saya cari, cuman pas PNS itu aja ada di Cendekia. Tapi di perusahaan-perusahaan swasta tuh saya nyari tuh nggak ada. Jadi antara pilihannya saya nggak jadi daftar, atau kalau misalnya ada pilihan lainnya silahkan sebutkan di sini, baru saya ngisi di situ. Tapi sekarang dengan adanya ini yang relawan pajak atau itu, saya harapkan semakin bagus sih. Terus tadi banyak bilang katanya banyak yang nyepelin tugas ya. Iya. Kayak macam itu. Gimana Mbak? Itu maksudnya gini, tugas itu kan menggambarkan gimana komitmen kita menyelesaikan sesuatu. Kalau kita tugas itu nggak pernah kerjain ya, gimana nanti di kerjaan tuh pasti kayak gitu juga. Karena kita kerjaan tuh kan nanti ada
deadline gitu kan. Iya. Kamu harus menyelesaikan ini paling lama ini. Nah, kalau nggak kita latih dari mengerjakan tugas ya, gimana nanti kita waktu kerja? Latihan untuk besok kerja gitu. Karena aplikasi meskipun bentuk tugasnya beda, tapi sistemnya kan kayak gitu-gitu aja Iya. kan. Kamu dikasih tugas, kamu dikasih deadline, selesainya ini, gitu. Kadang juga kita dapat atasan yang saklek gitu. Kamu harus ngerjakan itu caranya ini dengan ini, begini. Tapi kadang kita kan, Iya, itu nggak sesuai efektif keinginan gitu. dia gitu. Tugas tuh melatih kita dari situ. Soalnya biasanya teman-teman apalagi kayak misal kelompokan gitu ya, kadang numpang nama toh Iya. gitu. Itu keresahan universal semua masa-masa. Biasanya teman-teman gitu Mbak, sampai cutting tuh biasanya kan ada 4 anak yang kerjakan cuma 2 tok, kadang 1 tok gitu. Yang lain cuma urun nama, urun fotokopi gitu kan. Jangan ya. Mungkin Mbak Jian ada pesan buat dia gitu, buat teman-teman yang ini kayaknya Mbak Lilis yang punya dendam pribadi ya. Saya cuman itu saja, saya cuman menyampaikan saja di sini. Tugas kelompok itu melatih apa ya, komunikasi pertama. Komunikasi. Kita gimana kita komunikasi sama kelompok, terus bagi tugas, pembagian tugas, delegasi. Itu tuh hal yang soft skill seperti itu yang mungkin sekarang nggak kelihatan dampaknya, tapi nanti ketika kerja itu kelihatan banget, itu terpakai banget. Jadi kalau yang masih suka numpang nama atau udahlah biar Lilis aja yang ngerjain, jangan ya. Boleh guys. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Ya. Mungkin Mbak Jian ada pesan untuk stay atau untuk bisa stay? Pesan untuk Stikia, semoga semakin sukses, mahasiswanya berkembang pesat, mendunia, mengindonesia, jadi semakin kelihatan, maksudnya bisa jadi kampus terbaik lah di Bojonegoro ya. Jadi, ketika orang-orang berpikir mau kuliah ekonomi, wah kepikirannya langsung si Cendekia nih. Gitu. Oh, ini mahasiswanya keren-keren, banyak yang di itu kesempatan kerjanya, ada yang udah mulai magang di kantor pajak gitu misalnya. Jadi orang-orang tuh ketika ingat kuliah ekonomi, ingatnya si Cendekia. Saya pengennya seperti itu, pesannya semoga begitu. Alumninya juga makin keren. Sebenarnya alumni bukan cuma yang sukses, bukan cuma saya kan, banyak banget yang lain. Saya kenal beberapa teman-teman saya juga udah sukses di bidangnya masing-masing. Ada yang udah punya bisnis, ada yang kerja sambil punya bisnis. Jadi semoga makin banyak juga alumni yang diundang untuk berbagi cerita-ceritanya, tips-tipsnya. Gitu. Kalau flashback dulu Mbak Jian itu tahu Setia itu dari? Saya tahu Setia karena Ibu Nurul Mazidah itu temennya ibu saya. Oh. Orang dalam. Tapi nggak apa-apa. Saya ordal itu. Terus Bu Nurul itu waktu itu usulnya kamu masuk akuntansi aja, cuman kan saya enggak gitu, ngitung. Ya kan, pasti orang manajemen itu kan. Masuk manajemen aja enggak ngitung. Semester 1. SMA-nya Mbak Jian gimana? SMA 1. Oh, SMA 1. Sama 1 Bojonegoro yang itu, tahu kan? Saya mikirnya manajemen enggak usah ngitung. Semester 1, semester 2. Tapi masih ngitung. Saya juga sampai semester akhir sampai masih ngitung. Oh, iya, tenang, semester akhir ada kok. Perhitungan ada. SKB itu apa sih? Studi kelayakan bisnis itu ada perhitungannya, tenang. Belum ada itu. Belum di situ. Iya, nanti rasakan. Nggak apa-apa. Oke. Apa lagi ya, Mbak? Apa ya? Mbak Lilis sekarang semester berapa sih? Semester 6. Semester 6. So far mata kuliah favorit Mbak Lilis apa? Kalau saya sih itu pengantar manajemen. Pengantar manajemen. Dosen pengampunya siapa sekarang pengantar manajemen? Kalau dulu saya Bu Dewi. Oh, Bu Dewi. Kalau Mbak Jian sendiri? Apanya nih? Mata kuliah favorit. Mata kuliah favorit. Pengantar akuntansi. Oh, sudah pasti ya, sudah pasti. Pengantar akuntansi favorit saya. Enggak, saya paling suka waktu itu sih. Karena saya orangnya, kalau pengantar akuntansi itu kan kita menghitung. Sebenarnya saya suka hitung-hitungan. Tapi yang nominalnya tuh kecil kayak 1.000, 10.000. Tapi kalau akuntansi itu kan
200 miliar gitu. Iya, Siapa yang mau hitung 200 miliar? Ada Ternyata uangnya. kerjaan saya sekarang gitu. Saya dulu paling suka tuh saya lupa lagi. Saking banyaknya. Yang di Ampu Bu Ari itu apa ya? Saya lupa. Selain studi kelayakan bisnis ada lagi satu yang saya suka, ya perilaku organisasi juga saya suka karena itu hard skill yang sangat bisa terterapkan di soft skill, nyambung banget di soft skill. Tuh, pengantar tapi tetap sih pengantar akuntansi nomor 1. Yes. Best Mbak ya. The best. Kalau kan sekarang juga mau itu PMB, mungkin Mbak Jihan ada pesan buat teman-teman yang pengen daftar di STIE. Yang mau daftar di STIE cepetan sekarang, nggak usah ditunda-tunda. Sekarang kalau nggak salah ada itu kan ya apa? Kalau daftar ulang bulan apa sampai bulan apa dapat diskon berapa gitu. Nah, daripada kelewatan, Mending diambil mending diambil sekarang. Dan kampusnya udah makin bagus ini. Benar deh, kampusnya tuh makin bagus. Sudah ada itu ruang di bawah. gimana? Dulu saya masih itu, nggak tahu mbaknya masih apa enggak. Dulu ruangnya Bu Nurul tuh masih pintu itu dulu. Oh iya. Rektor kan di sini kan ruangannya kan. Ruangannya Bu Nurul tuh masih tempatnya Pak Agus, Pak Iwan. Itu pintunya pintu geser gini. Untuk kita mau apa? Minta surat keterangan kuliah atau apa. Sekarang udah bagus, terus ada hall juga di belakang udah 100% berfungsi kan. Udah jadi tempat kuliah juga. Bajian hebat banget ya. Enggak, banyak yang lebih hebat, cuman kebetulan saya yang diundang. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Jangan lupa belajar pengantar akuntansi. Nah betul. Kayaknya telat gak sih Mbak, misal mau belajar sekarang? Enggak ya? Enggak apa-apa belajar lagi. Dosennya sekarang siapa sih? Sama, nanti. Tapi dulu itu Bu Nurul juga. saya juga di Budina. Oh, Bu Dina, ya. Datang aja ke Bu Dina, Bu, tolong ajarin saya lagi pengantar akuntansi 1 2. Mbak Lilis, rencana nanti mau setelah lulus ngapain, Mbak? Belum tahu sih Mbak. Belum tahu. Mana ya? Ya, enggak apa-apa. Enggak semua hal harus kita tahu sekarang. Bisa jadi nanti ketika ya saya kayak gitu, soalnya saya dulu tuh orang yang paling anti tes CPNS, Mbak. Bener. Terus serius. Nah, lihatlah saya gitu kan. Backsound lagu tetet gitu kan. Itu enggak nyangka banget ya. Enggak nyangka banget, saya tuh dari dulu ketika orang tua saya nyuruh saya ikut tes CPNS tuh saya selalu nawar. Masa sih formasi yang dicari cuma 2 orang yang ngelamar 20 juta orang gitu. Kan enggak realistis ya persaingannya gitu. Tapi orang tua saya tuh selalu udahlah coba dulu siapa tahu rezekinya di situ. Ternyata orang tua saya memang ridhonya di situ. Dan kebetulan alhamdulillah BPK bukanya waktu itu cukup banyak kan, 37 orang untuk S1 manajemen lolos. Dan saya sekarang jadi PNS. Meskipun jauh dari orang tua, jauh dari mana-mana enggak apa-apa. Saya dulu juga itu enggak dibolehin sih. Disarankan orang tua saya itu juga di PNS gitu Mbak. Pokoknya bisa jadi PNS gitu. Nggak ambil pendidikan ya dirawat gitu. Tapi saya nggak mau. Oh, nggak mau. Ngeyel ya orangnya. Tapi gak apa-apa dibolehin. Semoga suksesnya bisa nular dari Amin. Semoga Mbak Lilis lebih sukses daripada saya ya. Oke, mungkin itu aja. Mbak Jian ada tambahan lagi? Itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa di nomor saya di bawah ini. Iya. Mungkin IG-nya Mbak Jian. Instagram saya di bawah ini. Oke. Nanti tolong tambahin ya editor, minta tolong ditambahkan di sini. Foto saya 1 layar kayak pejabat gitu kan fotonya. Boleh. Mbak Jian masih ngejargonnya STIE? Berani maju semakin cerdas. Ya. Sebelum kita tutup, kita jargon dulu. Boleh. STIE ya. Berani maju semakin cerdas. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa daftar SEK ya. Oke, betul. Jangan lupa belajar pengantar akuntansi. Dan jangan numpang nama di tugas orang ya. Betul. Penting. Betul banget, mendukung. Dadah.